mereka tuh ngebahas aku, kayak ngebanggain aku di depan semua saudaranya. Di situ aku ngerasa aku ini ternyata masih dianggap sama ayah aku gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Nadir Podcast. Kenalin gue Moti. dan gue Rira. Kami berdua yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bintang tamu pada episode kali ini. Nah, untuk Sobat Nadir, pasti udah pada tahu dong podcast ini membahas tentang apa. Untuk yang belum tahu, apa Rira? Oke, sesuai dengan podcast ini, kita akan mendengar momen lost point, pengalaman kesepian, dan cara mereka melawan rasa sepi tersebut. Nah, kami berharap setelah mendengar podcast ini, kalian bisa mengambil sisi positifnya dan gak merasa kesepian lagi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sudah hadir bersama kita, Fikri! Halo semuanya. Halo Fikri, apa kabar? Baik, alhamdulillah Kak Moti. Oke, udah siap belum nih ngobrol-ngobrol sama kita berdua? Gimana? Siap dong Siap, Kak Moti ya. dan Karina. Nah, Fikri, kan masih banyak nih yang belum kenal. Iya. Itu siapa sih? Oke. Boleh nggak diperkenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fikri Snawedin. Saya biasa dipanggil Fikri. Saya berumur 16 tahun dan saya sekarang menduduki jenjang SMA. Saya anak tunggal yang dikaruniai satu adik angkat itu. FYI aja, ibu dan ayah saya sudah lama nggak bersama, jadi dia sudah memiliki keluarga bahagianya masing-masing di sana. Seperti itu. SMA ya? Masih SMA lo? Ya, pas Kelas SMA. berapa? Kelas 1 SMA sekarang. Oh, baru kelas 1. Iya, baru kelas 1. Kira-kira gimana tuh kegiatannya? Kegiatan saya saat ini sih lumayan sering aktif di organisasi-organisasi sekolah gitu. Dan juga di luar-luar juga saya sering ikut berbagai grup juga yang bisa diikuti untuk sebagai mengisi waktu saya. Oke. Kalau aktivitas lo di luar sekolah apa tuh kira-kira? Aktivitas di luar sekolah saya banyak keluar-keluaran rumah gitu, seperti hangout keluar rumah untuk survei-survei tempat-tempat di mana yang biasa bagus-bagus juga. Saya juga sering-sering baca novel, udah lama sih dari ya udah baca novel. Kalau baca novel itu awalnya saya itu baca novel yang berbau-bau mistis atau horor gitu. Cuma waktu itu saya pernah beli buku ya. Saya kan tipe orang yang kalau beli buku itu tanpa lihat sinopsisnya. Jadi hanya lihatnya dari cover bukunya aja yaitu. Nah, awalnya saya kira buku ini itu menceritakan tentang mistis juga. Cuma pas datang ke rumah saya baca itu tentang self improvement dari orang-orang yang suka ngerasa kesepian gitu. Dan mulai dari situ juga saya mulai mengulik tentang novel-novel yang seperti itu. Oke. Setahu gue, lo itu juga ini ya, jago editing ya? Iya, editing betul. video. Editing apa tuh? Kalau lo tahu? Kalau saya editing video sih. Jadi Video ya? dari foto-foto gitu saya ubah jadi video gitu. Dan biasa juga dibuat untuk teman-teman saya. Saya dulu sebenarnya ingin buka buat jasa editing video juga, cuma saya masih belum ada ini. Baru basicnya aja gitu. Tapi udah menjadi hobi. Udah menjadi hobi sering selama ini. Oke, berarti. Nah, tadi lo bilang novelnya tuh tentang apa? Kesepian. Ya, kesepian. Berarti lo juga sering dong ngerasa kesepian. Jadi sebagai manusia itu siapa sih yang nggak pernah ngerasain kesepian? Kesepian itu salah satu hal yang paling sering banyak orang alami gitu. Nggak mungkin sebagai manusia itu nggak pernah ngerasain kesepian, kesendirian itu nggak pernah. Tuh. Kalau gue sendiri Kapan lo biasanya? Atau hal apa yang bikin lo ngerasa kesepian? Biasanya kalau ngerasa kesepian itu kayak lo ditinggal sama keluarga sih. Ditinggal keluarga, ditinggal teman, pokoknya selama saya sendiri tuh saya udah ngerasa kesepian banget. Atau di saat-saat juga saya ngerasa saya lagi keluar kemana gitu, terus emang lagi pengen sendiri, tiba-tiba kayak keinget aja, oh harusnya aku lagi sama mereka nih, harusnya aku lagi sama ini gitu, seperti itu. Jadi waktu itu juga sering banget akhir-akhir ini juga ngerasa kesepian banget gitu. Kalau di rumah maupun di sekolah itu udah sering.
Akhir-akhir ini kapan tuh terakhir kali? Iya, Terakhir kali ngerasain kesepian beberapa minggu ini sih di sekolah. Beberapa Jadi saya kan udah bersekolah selama kurang lebih setengah tahun ini. Nah makin lama itu eh, sama teman itu udah makin tahu sifatnya masing-masing. Jadi ya yang mulai dari awalnya itu saling kenal, saling deket gimana itu udah lama-lama makin jauh. Jadi cuma beberapa teman doang yang dekat-dekat dengan saya gitu. Kadang ada di waktu istirahat tuh saya sendiri, makan sendiri, kelas gimana gitu. Yang lainnya sibuk dengan teman-teman masing-masing gitu. Mungkin juga faktor pandemi ya Iya, waktu faktor kemarin pandemi juga. jadinya makin kelihatan kayak ini yang mana nih yang dekat beneran sama gue gitu Iya. kan. Nah sebelumnya kan lo bilang itu lo anak tunggal ya, tapi lo punya adik angkat. Ada angkat. Dan sebelumnya lo juga bilang kalau orang tua lo sudah mempunyai keluarga masing-masing. Nah, boleh gak sih ceritain sedikit nih kayak apa sih yang lo rasain setelah lo yang tadinya lo udah anak tunggal, terus orang tua lo udah punya masing-masing, pasti lo ada rasa dong gimana kayak bener-bener jatuhnya Perubahannya. gitu. Perubahannya gimana? Iya. Jadi waktu sebelum mereka pisah itu aku bergantung banget sama mereka. Jadi kalau aku ngerasa lagi down banget, lagi jatuh banget, lagi sedih itu pasti ceritanya ke mereka semuanya gitu. Nah pas waktu itu tiba-tiba mama saya waktu itu ngajak saya pergi kan. Aku nggak tahu alasannya kenapa tiba-tiba ngajak pergi. Terus ngomongin kalau mereka berdua udah nggak saling udah nggak saling sama-sama gitu. Di situ kayak ngerasa udah deh ya udah nggak apa-apa, aku cuma punya mama aku sendiri gitu. Jadi semenjak mereka pisah itu perasaan aku benar-benar kosong banget itu. Kayak butuh banget orang yang bisa jadi pedoman lagi selain mama aku gitu. Nah setelah itu juga aku sering ngerasa kayak hidup ini porosnya itu di mama aku sendiri itu. Jadi hidup bareng mama aku terus sampai ada titik di mana aku tuh sering-sering nyari sosok ayah yang ada di temen aku juga gitu. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang suka saling perhatian ke aku itu ngerasa udah jadi sosok pengganti ayah aku sendiri itu. Sejak kapan tuh? Kalau boleh tahu. sejak kapan? Kalau Orang tua udah bisa. orang tua pisah udah sejak saya SD sih kelas 3 lebih Berarti tepatnya. masih Kecil. kecil, Kecil banget belum ngerti apa-apa. dunia itu kayak gimana. Iya. Perasaan lo setelah lo sadar kalau orang tua lo itu udah pisah itu apa? Gimana? Perasaan gue kalau pas mereka udah pisah ya sedih sih, sangat-sangat sedih banget. Kayak waktu itu juga kan sempet pengen dibawa aja ke kampung halaman saya. Jadi saya diurus nenek saya gitu. Tapi saya ngurungkan niat itu. Jadi sama mama saya sama-sama hidup bareng berdua itu benar-benar sendiri itu tinggal berdua aja gitu. Nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Gue boleh nggak sih tanya sedikit nih tentang peranan orang tua lo di hidup lo tuh gimana? Mungkin dari nyokap lo dulu. Ya, nyokap, bokap. Seberapa besar peranan dia buat lo? Kalau dari nyokap sendiri itu sebagai poros kehidupan utama sih. Jadi dia pemenuh afeksi, pemenuh ekonomi pertama dalam hidup gue. Jadi apapun semua kebutuhan yang gue pengen itu pasti dia semuanya gitu. Kalau untuk dari ayah sendiri itu udah cuman kayak hidup transaksi gitu. Kayak dia cuman Transaksi? iya transaksi. Jadi ngabarin kalau cuman ngasih jajan doang gitu. Jadi kalau aku lagi butuh pasti bilangnya ke papa saya, jadi papa saya sendiri ngasih. Terus kalau bilang papa juga ngasih. Begitu terus. Kadang kalau mama saya juga nyuruh papa saya chat pasti ujung-ujungnya juga ke transaksi itu lagi. Jadi daur ulangnya cuma seperti itu aja. Jadi emang udah nggak dekat sama sekali. Udah nggak deket sama sekali. Tapi ya hubungan lo sebatas itu atau misalkan ya pasti sebagai orang tua yang apa ya mendidik kita ya itu gimana yang menurut lo gitu ada nggak sih yang kayak misalkan ya menurut gue nyokap gue udah sangat amat mendidik gue dalam segala macam hal, apakah sudah menurut lo itu sudah terpenuhi atau gimana? Peranan bokap, Iya, peranan bokap. nyokap juga. Kalau dari peranan nyokap sendiri sih udah banyak yang bisa aku ambil ya dari dia sendiri. Dia juga sering ngajarin aku semua hal yang
boleh dan enggaknya aku lakuin gitu. Jadi pokoknya semua pelajaran-pelajaran hidup tuh dari mama aku sendiri. Kalau dari ayah aku sendiri itu kalau dulu sering banget ngajarin aku tentang apa-apa gitu. Tapi untuk sekarang ini cuma sebatas komunikasi biasa aja kayak ngasih kabar-kabar doang Mungkin gitu. karena jauh juga ya. Ya karena jauh Kabaran. juga. Jadi dia juga karena udah sibuk sama keluarganya yang baru sendiri itu juga. Jadinya mungkin yang aku juga jadi prioritas keberapanya dia. Kapan terakhir kali lo ketemu sama bokap? Terakhir kali sama ketemu bokap mungkin tahun lalu sih pas Tahun lalu? di bulan Ramadan gitu. Udah Pas-pas. lama juga Ya pas-pas udah lama juga. Gimana tuh? Lo ketemu dengan bokap di situ. Perasaan lo apa Apa saat yang lo ketemu itu? Kan waktu itu pas bulan puasa ya, otomatis aku ketemu malam itu. Jadi bokap gue ngabarin kalau dia udah sampai jadi ke rumah gue. Itu langsung pamit ke nyokap gue gitu. Setelah itu pergi sama bokap itu. Nah pergi ngajakin ke tempat makan. Tapi karena berhubung udah kelar buka puasa gitu, jadinya ke tempat-tempat makanan cemilan aja gitu. Jadinya di situ kan udah nyampe tuh duduk ngobrol-ngobrol kecil sedikit itu gimana kabarnya sama kabar di sekolah juga gimana mau daftar kemana gitu. Nah di satu titik juga pernah lagi ngobrol itu kan gitu ya, lagi ngobrol tiba-tiba ditelepon sama saudara-saudaranya itu. Nah pas telepon sama saudara-saudaranya bapak aku itu ngomong pakai bahasa yang sebenarnya aku paham enggak, ngerti juga paham enggak, tapi nggak ngerti juga enggak gitu. Mereka itu membahas aku, kayak ngebanggain aku di depan semua saudaranya. Di situ aku ngerasa aku ini ternyata masih dianggap sama ayah aku gitu. Masih dianggap kayak masih benar-benar ada di pikiran papa aku untuk dibawa ceritakan oleh saudara-saudaranya gitu. Tapi di sisi lain juga aku ngerasa bersalah. Aku nggak kenal-kenal sama saudara-saudara aku yang di sana. Kayak mereka tahu aku, tapi aku nggak tahu mereka gitu loh. Lo ngerasa jauh gitu Jauh banget. sama mereka? Tapi dari situ lo ada ngerasa gimana gitu nggak sih, kayak kan dengan keadaan yang lo banyak yang nggak tahu dia siapa apa perasaan lo cuma sedih doang atau lo ada rasa pengen harusnya gue lebih mendekatkan diri kali ya atau gimana gitu? Sebenarnya itu kesalahan masing-masing sih ya. Jadi komunikasi kami juga yang sangat-sangat minim membuat kami itu jadi saling jauh banget. Aku juga kurang inisiatif sendiri untuk ngabarin papa aku soal saudara-saudara yang jauh gitu juga. Tapi sisi lain juga waktu itu pernah ada konflik sama ayah. Jadi keinget konflik sama ayah itu aku juga jadi mikir 2 kali juga. Cuman karena emang saudara juga kan bukan orang yang harus kita jauhin juga kan itu. Jadi kita juga harus kenal juga. Di situ udah ngerasa apa aku yang inisiatif sendiri aja daripada ayah aku yang datengin aku terus gitu gimana gitu. Jadi kan kasihan satunya juga di sisi lain juga dia udah berusaha tapi akunya juga nggak ada usaha sama sekali gitu. Jatuhnya jadi timpang juga ya. Timpang juga. Nah, boleh nggak sih nih kayak kan kita udah bahas tentang masalah kesepian lo, peranan orang tua lo. Kayak gue juga mau nanya dong, kayak hal apa yang membuat lo bahagia? Apapun ya, apapun konteksnya, entah orang tua, entah apa, pokoknya apa yang menurut lo itu menjadi hal yang bikin lo, alasannya juga gitu. Kan pasti ada tuh, misalkan ketemu orang tua lo jadi lebih bahagia atau lebih seneng gitu, entah ngapain aja sama orang tua lo atau misal ketemu sama temen-temen lo, terserah. Itu gimana tuh? Jadi dari yang paling basic aja sebenarnya dari mulai hobi aku sendiri sih, dari baca novel itu aja aku udah ngerasa kayak aku tuh udah berada dalam hidup aku sendiri gitu. Jadi dibaca-baca novel itu kan banyak pesan-pesannya juga kan, bisa aku ambil itu jadi pedoman dalam hidup aku juga. Nah selain baca novel itu kan aku udah sering bicara kan kalau aku bisa editing. Nah di editing itu juga ngisi-ngisi waktu luang aku juga itu untuk bisa nyenangin teman-teman juga yang mau ada request ini itu. Dan aku juga senang juga untuk belajar lagi, improve dengan skill aku. Kalau untuk yang di luarnya sih kadang-kadang ya kalau di weekend itu aku sering keluar sama mamaku. Jadi sekitar muter-muter aja di sekitar rumah gitu. Juga udah lumayan buat aku bahagia gitu. Atau kalau mama aku sibuk juga
aku sering hangout sama temen aku. Jadi kayak sekedar makan atau ke tempat-tempat yang ramai gitu. Itu juga udah buat bener-bener buat aku ngerasa mood-nya udah naik gitu, udah, apa sih, bahagia banget Berarti rasanya. itu sebagai pelarian juga ya. Pelarian, Pelarian coping Sebenarnya mechanism. karena emang sebenarnya kebahagiaan itu caranya simple sih. simple Cuma banget. carinya dari diri kita sendiri Tergantung lagi diri kita aja. sendiri. Nah, terus kalau udah cerita nih tentang pengalaman kesepian lo, titik terendah lo juga, semuanya, cara lo ngatasin itu, ada nggak sih kira-kira orang yang lo tuju atau yang pokoknya buat lo curhat Sharing. lah, sharing Iya. gitu. Orang-orang yang aku tuju ya orang pertama sih sebenarnya aku pengen banget yang jadi orang pertama itu adalah orang tua aku sendiri. Cuma karena memang gengsi, yang namanya gengsi sama orang tua sendiri, Anak. pasti adanya rasa takut gitu untuk bercerita ini itu gitu. Jadi untuk saat ini aku larikan ke teman-teman saya yang di sekolah gitu, atau enggak ada juga teman-teman masa kecil aku juga yang biasa aku cerita ke dia gitu. Jadi aku jadikan mereka prioritas kedua setelah mama saya Mama, itu untuk cerita, untuk Main. bermain gitu. Jadinya kalau sama mereka itu udah serasa deket banget. Dia aku pengen banget mereka itu jadi bagian dari keluarga aku juga gitu loh. Karena mereka yang selalu ada buat lo Mereka yang gitu ya. selalu ada, mereka yang selalu dengerin cerita aku, mereka yang selalu nasihatin aku bagaimana aku harus hidup, bagaimana aku harus menyelesaikan suatu masalah, itu pasti mereka akan kasih solusinya ke aku. Ada yang mau disampaikan gak nih buat yang Buat sudah di mereka semua yang menjadi teman-teman dan mungkin orang tua, ya boleh disampaikan. Buat Untuk teman-teman dulu deh. Buat teman-teman Untuk dulu. teman-teman aku, mau yang dari sekolah maupun yang dari teman-teman online aku sendiri, yang aku nggak tahu, aku nggak bisa sebutin satu-satu dari teman-teman aku itu. Aku cuma mau bilang terima kasih banget udah mau nampung isi-isi emosi aku, udah mau nampung isi-isi curhatan aku, udah mau dengerin masalah aku yang nggak bisa aku selesaiin sendiri. Jadinya aku butuh kalian sebagai pendamping gitu untuk konsul tentang itu semuanya. Jadi aku sangat ngerasa kehadiran kalian itu udah bener-bener berarti banget buat di hidup aku gitu. Jadi terima kasih dan semoga bisa sampai ke jenjang waktu yang lama gitu. Untuk orang tua aku sendiri, terutama ibu saya, itu semoga aja hubungan kita nggak ada kata merenggang lagi gitu. Komunikasi juga harusnya berjalan dengan lancar karena udah sering di rumah juga kan ketemu tuh. Dan saya harap makin kedepannya ini kita makin sering cerita-cerita gitu loh, nggak cuman sekedar jadi orang asing di rumah itu. Semoga juga mamaku kan eh workaholic banget ya itu, dikurang-kurangin lagi untuk hal itu. Aku ngerti sih kalau itu untuk ekonomi aku sendiri, untuk kerja aku sendiri. Tapi luangin juga waktu untuk bermain juga dengan aku atau sekedar saling cerita-cerita gitu. Dan untuk ayah aku sendiri, bahagia-bahagia di sana sama adik kecil baru yang aku nggak bisa ketemu di sana gitu. Dan juga bahagia juga karena bisa ketemu sama mama baru di sana gitu. Dan semoga juga nggak lupa dengan aku yang ada di sini, nggak lupa dengan kehadiran aku yang masih bisa aja berarti itu di hidup Papa gitu. Jadi semoga Papa sering ngunjungin aku juga, walaupun memang jaraknya cukup jauh dari rumah sih ya. Semoga aja di tahun ini makin sering lagi untuk berkomunikasi, untuk ketemu secara real gitu. Ya semoga aja Papa sehat-sehat di sana. Amin. Nah, oke, Fik. Kira-kira kalau goals lu buat kedepannya itu apa ya? Atau apa Harapan yang buat mau lu kedepannya. lakuin gitu mungkin? Kalau goals aku untuk kedepannya itu ya merekatkan lagi hubungan-hubungan dari persaudaraan aku, mulai dari keluarga di rumah ataupun yang keluarga yang ada di sekolah ini. Semoga aja relasi aku juga nggak cuma dari itu aja itu. Dan juga goals aku kedepannya sih bisa membangun karir sekolah aku gitu loh, kayak sekolah aku bisa fokus ke Lebih satu hal itu. Dan
juga semoga aja nggak ada masalah sih di rumah. Itu aja goals aku yang aku tekunin untuk saat ini, untuk aku prioritasin sampai saat ini itu. Oke, semoga Lancar ya. harapannya lancar. Terwujud semuanya. Amin. Dan ada nggak nih yang disampaikan Ya. buat sobat Nadir di rumah Kira-kira yang udah dengar yang cerita kamu? Pernah ngalamin atau bahkan sedang ngalamin Iya. hal yang lu alamin itu. Buat sobat Nadir semua yang ada di sana yang mengalami fase-fase yang sama seperti aku, semoga fase ini nggak bertahan lama banget gitu. Semoga aja kamu bisa lepas dari fase yang nggak mengenakan ini dengan cara-cara yang bisa kamu lakukan itu dari diri kamu sendiri. Pokoknya dari diri kamu sendiri, kamu mau apa, ikutin kata hati kamu mau lakuin ini, mau lakuin itu. Jangan enggan gitu untuk bilang enggak kepada hal yang kamu nggak suka. Jangan takut untuk bilang iya ke hal yang kamu suka gitu. Mulai dari hal-hal kecil kok, seperti mungkin baca novel atau seperti olahraga gitu, atau belajar untuk hal-hal yang bisa kamu dapat gitu pelajarannya gitu. Seperti itu. Oke, thank you Fikri udah mau Ya, datang ke sama-sama. Nadir Podcast, udah mau cerita Makasih. juga pengalamannya. Nah, pengalaman. kita punya Punya sesuatu apa nih buat lo. nih? Nih, Wah, makasih banget ya. menuju Ya. Nadir Podcast. Oke, terima kasih banget untuk Kamoti dan Karira. Disimpan ya. Iya. Dipakai juga. Baik, Oke. terima kasih Kamoti dan Karira. Oke Sobat Nadir, demikian episode kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Gue Rira. Dan gue Muti, terima kasih udah nonton podcast ini. Jangan lupa buat like, comment, comment, share, and subscribe, dan juga nyalain loncengnya. notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you in the next episode.